semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat tentunya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas model konseling REBT. REBT adalah kepanjangan dari Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, seperti dari katanya ada rasional, emotif, behavior, berarti ada 3 unsur ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih sejarah perkembangannya. Jadi, model konseling REBT ini merupakan terapi yang komprehensif, aktif, direktif, filosofis, dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku, serta menghantarkan individu untuk lebih bahagia dan hidup yang lebih bermakna atau fulfilling lives. Dan REBT ini diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an. Dan beliau merupakan seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarah pada teori belajar kognitif. Nah, jadi pada REBT ini menganggap bahwa pikiran itu berpengaruh pada perasaan, dan perasaan itu berpengaruh pada perilaku. Nah, sekarang kita bahas hakikat manusia untuk lebih memahami model konseling REBT ini. Tadi sudah kita bahas ya, tokohnya adalah Albert Ellis. Nah, hakikat manusia menurut pandangan konseling REBT adalah manusia sebagai individu yang didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. Keberfungsian individu secara psikologi ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi 3 aspek ini saling berkaitan karena satu dan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Jadi dapat dikatakan bahwa konseling REBT memandang manusia itu dalam berperilaku itu pasti dipengaruhi oleh pikirannya dan perasaannya gitu. Contohnya saja ketika misalkan kita jutek sama seseorang, nah pasti yang ada di pikiran kita orang itu membuat moodku nggak nyaman misalkan ya, akhirnya perasaannya sebel, jengkel, nah akhirnya perilakunya jutek, ngomongnya seperlunya aja, nah misalkan seperti itu. Jadi kepribadian manusia yang ditampakkan itu terbentuk dari cara berpikir, cara merasa, dan akhirnya membentuk perilaku itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas kepribadian. Nah, kepribadian dalam RBT ini dimulai dengan ABC. Nah, A-nya adalah activating experience atau pengalaman-pengalaman pemicu seperti kesulitan-kesulitan keluarga, kendala-kendala pekerjaan, trauma-trauma masa kecil, dan hal lain yang kita anggap sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Nah, contohnya misalkan ada seorang anak yang trauma dengan pelecehan seksual misalkan yang dilakukan oleh pamannya misalkan. Nah, lalu B-nya adalah belief, yaitu keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan. Nah, tadi ya karena adanya pengalaman yang memantik ya untuk terbentuknya keyakinan. Nah, tadi pengalaman tidak menyenangkannya misalkan berupa pelecehan seksual. Maka muncul belief atau keyakinan misalkan laki-laki itu jahat, semua laki-laki itu jahat, aku gak mau menikah, aku ragu tentang pernikahan, laki-laki itu semuanya jahat, gak ada yang baik. Nah, misalkan seperti itu. Lalu akan nanti merujuk ke C adalah consequence, yaitu konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya, misalkan tadi keyakinannya keliru menganggap semua laki-laki itu jahat, semua laki-laki itu sama aja. Nah, maka akhirnya konsekuensinya atau perilaku yang ditampakkan menjauhi laki-laki, cenderung nggak mau terlibat ngobrol lebih lama dengan laki-laki, dan bahkan kalau konsekuensinya ini sampai agak parah, mungkin akan mungkin memilih nggak menikah, masih ragu dengan pernikahan seperti itu. Nah, walaupun pemicunya adalah pengalaman nyata yang benar-benar menyebabkan penderitaan, namun sesungguhnya keyakinan irasional itulah yang membuat rumit dan memperbesar persoalan. Nah, keyakinan irasional tadi adalah yang
menganggap semua laki-laki jahat. Nah, itu adalah contoh keyakinan irasional. Dan lalu Ellis menambahkan DE di rumus ABC tadi ya. Jadi rumus ABC tadi itu adalah menjelaskan tentang terbentuknya keyakinan irasional dan perilaku yang irasional juga. Nah, maka untuk menentang ABC itu, Ellis membuat rumus DE. D-nya adalah dispute atau mendebat keyakinan yang keliru, dan E-nya adalah efek. Nah, diharapkan setelah keyakinan irasionalnya itu didebat, maka muncul efek atau pemikiran yang lebih rasional. Pemikiran yang lebih rasional diharapkan memunculkan perasaan atau keyakinan yang rasional dan perilaku yang rasional. Nah, sebagai contoh misalkan tadi ada konseli yang mengalami pengalaman pelecehan seksual. Nah, lalu muncul keyakinan irasional bahwa semua laki-laki itu sama aja. Nah, namun setelah misalkan konseling dengan konselor dan konselor mampu mendebat konseli tadi, misalkan mencontohkan contohnya Pak Habibie dan Ainun. Nah, misalkan contohnya ayah kamu. Nah, misalkan atau yang lain. Jadi mendebat bahwa misalkan ibarat sisi mata uang ada atas, ada bawah, ada siang, ada malam. Nah, begitu juga laki-laki. Misalkan ada yang jahat, pasti ada yang baik. Nah, jadi kita debat dengan fakta-fakta gitu. Harapannya itu bisa lebih membuka pemikiran konseli, lebih membuka pemikiran klien, sehingga pemikirannya bisa menjadi lebih rasional. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait perkembangan kepribadian. Nah, menurut model konseling REBT ini ada pribadi sehat dan pribadi bermasalah. Nah, pribadi sehat itu yang bagaimana? Pribadi sehat adalah individu yang dapat berpikir secara rasional dalam menanggapi setiap rangsangan terhadap dirinya. Misalnya, ketika kita nembak cewek, misalkan cowok nembak cewek, ketika misalkan cewek menolak, cowok itu bisa menerima dengan cara pandang yang rasional. Misalkan, oh ya udah mungkin memang aku bukan tipe dia, ya udah nggak apa-apa lah, mungkin dia bukan jodohku, aku coba cari wanita lain. Nah, akan jadi masalah kalau misalkan laki-laki ini menganggap bahwa memiliki pikiran irasional, pasti dia nolak karena ada orang lain yang menutup auraku, atau ada orang lain yang udah ngirim dia jampi-jampi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, pasti dia menolak aku karena dia itu memang bodoh, misalkan, maaf ya kata kasarnya seperti itu. Jadi kurang bisa menerima segala kondisi yang dihadapinya itu cenderung dihadapi dengan emosi yang negatif, dengan pemikiran yang irasional atau kurang masuk akal. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, cek lagi ya, pribadi seseorang itu bermasalah atau enggak dalam pandangan model konseling REBT. Nah, jadi dalam perspektif pendekatan konseling REBT, pribadi bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Terdapat 7 faktor yang dapat digunakan untuk mendeteksi pikiran irasional. Nah, yang pertama, kita lihat nih pada generalisasi yang berlebihan. Misalkan tadi ya, Bu Devi contohkan ada yang menjadi korban pelecehan seksual. Akhirnya dia menggeneralisasi bahwa semua laki-laki itu jahat. Nah, kebetulan pelakunya laki-laki. Nah, itu contoh generalisasi yang berlebihan. Jadi cepat mengambil kesimpulan. Jadi semuanya dianggap sama. Ketika marah pada satu orang, semuanya dimarahin. Nah, misalkan seperti itu. Semuanya bagi dia adalah menyebalkan. Nah, itu. Lalu yang kedua, lihat pada distorsi. Yang ketiga, lihat pada hal-hal yang dihapus. Yang keempat, lihat pada hal-hal yang dianggap tragedi atau bencana. Lihat pada penggunaan kata-kata absolut. Keenam, lihat pada pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau seseorang yang konseli pikir mereka tidak dapat menahannya. Lalu yang ketujuh, lihat pada ramalan atau prediksi masa depan. Nah, jadi kita bisa mengamati nih, seseorang itu pribadinya bermasalah atau enggak dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Misalnya, aku nggak seneng deh sama dia, atau dia udah berbuat salah sama aku. Sekali berbuat salah, bagiku itu udah aku cut dari hidupku. Nah, misalkan sekali berbuat salah itu nggak bisa dimaafin, atau misalkan sekali berbuat salah sampai mati pun aku nggak akan bisa memaafkan. Nah, sebenarnya itu juga termasuk irasional. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar menganggap
ketika salah itu benar-benar mutlak salah gitu, nggak bisa berubah. Nah, itu salah satu yang bermasalah sebenarnya dalam pandangan konseling REBT, karena kurang menyikapi sesuatu dengan rasional seperti itu. Lalu kalau kita lihat misalkan pada prediksi masa depan, atau misalkan kalau aku ngeposting di Instagram yang nge-like itu harus 100 misalkan, nah ternyata cuman 2, nah seperti itu. Jadi apalagi kalau kita lihat untuk nge-like itu kan juga banyak faktor ya, siapa tahu postingnya terlalu malam atau apa, dan tidak semua orang juga, mungkin ada postingan yang bagi orang itu menarik, ada postingan yang bagi orang kurang menarik, nah seperti itu. Jadi pemikirannya irasional, pokoknya setiap kali posting minimal itu harus 100. Nah jadi ketika yang nge-like nggak 100 atau cuman 3, nah pasti itu akan jadi permasalahan seperti itu. Jadi karena pemikiran irasional itu tadi yang menyebabkan seseorang jadi bermasalah gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas kasus atau contoh kasus yang ada pada model konseling REBT. Nah, contoh kasusnya adalah kalau konseli atau individu itu memiliki pemikiran yang tidak logis atau irasional ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, contohnya kayak gimana? Misalkan ada kalimat atau kata dalam dirinya, saya harus sempurna. Nah, saya baru saja melakukan kesalahan, saya bodoh sekali. Nah, itu termasuk pemikiran yang irasional. Lalu, kok aku kayak gini ya? Ini memang bukti bahwa aku memang gak sempurna, aku memang gak berguna. Nah, itu juga contoh pemikiran yang irasional. Lalu, saya yakin harus dicintai atau disetujui oleh hampir setiap orang di mana saya menjalin kontak. Nah, pasti kan juga nggak mungkin kan? Pasti ada aja teman kita itu yang nggak suka sama kita. Jadi, ketika kita berpikir, kalau aku berteman, semua orang harus suka sama aku. Nah, berarti itu adalah pemikiran yang irasional. Karena pada dasarnya, pasti ada saja yang nantinya mungkin nggak nyaman atau tidak suka dengan kita, seperti itu. Lalu, misalkan ada perkataan juga, saya yakin mestinya harus benar-benar kompeten. Saya yakin pokoknya saya itu memang harus pokoknya ahli dalam ini. Nah, misalkan, lalu misalkan emang orang itu emang jahat sih, emang ya pantas lah mereka disalahkan, dihukum. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Lalu misalkan menjadi sebuah bencana besar ketika satu hal terjadi seperti yang tidak pernah saya inginkan. Nah, misalkan ini bencana banget buat aku, soalnya aku nggak menginginkan ini, udah deh ini kayaknya bencana, aduh tamat lah aku. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menunjukkan bahwa pemikiran irasional itu terjadi. Nah, seperti itu. Lalu apa sih tujuannya konseling REBT? Nah, tujuan utama dari konseling REBT ini adalah berfokus untuk membantu konseli menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif. Nah, REBT membantu konseli agar berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Konseli dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tapi tujuan utamanya adalah membantu klien agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap suatu peristiwa. Jadi istilahnya itu tidak kita membantu konseli agar dia itu lebih rasional dan istilahnya tidak lebay gitu ketika menghadapi sesuatu yang apalagi ketika kondisi itu tidak terjadi sesuai yang diinginkan. Nah, seperti itu. Lalu REBT juga mendorong konseli untuk lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak mereka untuk mencapai tujuan pribadi. Tujuan tersebut dicapai dengan mengajak orang berpikir rasional untuk mengubah tingkah laku, menghancurkan diri, dan dengan membantunya mempelajari cara bertindak yang baru. Nah, jadi kesimpulannya tujuan konseling dalam REBT adalah membantu merasionalkan pemikiran konseli atau klien. Nah, sehingga kalau pemikirannya sudah rasional atau masuk akal, maka nanti kita bantu konseli atau klien untuk lebih mempelajari pola tingkah laku baru. Nah, seperti itu. Nah, tekniknya apa saja? Nah, teknik dalam REBT ini adalah mengubah pikiran ya. Nah, ini tadi ada kata dispute ya, di rumus ABCDED-nya itu dispute. Dispute, Bude ulangi lagi, adalah mendebat atau menantang keyakinan yang irasional yang dapat berupa pikiran, imajinasi, dan tingkah laku. Dispute terdiri dari 2 tahap, yaitu 1, menelaah dan menantang pikiran irasional yang sekarang yang diyakini konseli. Dan yang kedua, mengembangkan mode berpikir baru yang lebih fungsional. Nah, misalkan yang
pertama kita telaah dulu, apa sih pikiran irasional konseling. Misalkan ternyata menganggap bahwa semua laki-laki itu jahat, semua laki-laki sama aja. Nah, lalu kita untuk menantang, nah yakin seperti itu. Misalkan coba lihat pak guru kita atau teman kita di kelas, nah misalkan seperti itu. Kita berikan contoh-contoh yang konkret, yang objektif, yang itu bisa mendebat keyakinan konseli atau klien. Nah, setelah itu kita mengembangkan mode berpikir baru yang lebih fungsional. Misalnya kalau dalam Muslim sudah dikatakan ya, diajarkan bahwa perempuan baik akan dapat laki-laki yang baik. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu menikah ingin dapat laki-laki yang baik, maka kamu harus jadi wanita yang baik. Nah, gitu, agar mendapatkan laki-laki yang baik. Dan tentunya kalau misalkan dalam Muslim, kita adalah apa yang kita pikirkan gitu. Jadi Allah memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita selalu menganggap laki-laki itu semua jahat, semua nggak baik, nggak ada yang bisa membahagiakan, misalkan ya nanti bisa jadi yang terjadi seperti itu gitu. Nah, maka kalau kamu pengen dapet laki-laki yang baik, nah coba berpikir juga bahwa aku akan dapat laki-laki yang baik, aku akan dapat laki-laki yang membahagiakan aku. Nah, kan seperti itu ya tekniknya. Jadi dispute ya, atau mendebat atau menantang keyakinan irasional klien. Nah, lalu selanjutnya ada juga teknik kognitif ya. Jadi membuat frame ulang atau reframing. Nah, ini berkaitan dengan pendekatan konseling kognitif yang kita pelajari sebelumnya. Jadi memang RABT ini memang beririsan terkait dengan konseling kognitif dan konseling behavioral yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi kalau dalam lebih teknik kognitifnya ada misalkan reframing atau mengubah kerangka pandang gitu. Jadi kalau misalkan ada bingkai, dalam fotonya itu ada BTS, misalkan bingkainya kuning, lalu bingkainya kita ganti pink, dalamnya foto BTS, nah pasti akan dalamnya tuh fotonya tetap sama, kita cuma ganti bingkainya. Nah, tentu akan terlihat berbeda kan gitu. Jadi foto dalam bingkai itu adalah ibarat masalahnya, dan bingkai itu adalah ibaratnya cara pandang kita. Jadi terkadang kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak bisa mengubah masalah, namun yang kita ubah adalah diri kita sendiri, khususnya adalah cara pandang kita. Nah, itu namanya teknik reframing yang bisa digunakan juga untuk pada model konseling RABT. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan teknik behavioral dengan bermain peran atau peran rasional terbalik. Jadi konselor dan konseli bermain peran, konselor bertindak sebagai orang yang pemikirannya irasional ya dalam perannya. Lalu konseli bertindak sebagai orang yang pemikirannya itu rasional gitu. Jadi dibuat terbalik. Yang harus konseli kan memang awalnya punya pikiran yang irasional atau nggak masuk akal, menganggap semua laki-laki jahat misalkan. Ketika bermain peran, konseli justru diminta berperan menjadi orang yang rasional, yang menganggap bahwa masih ada loh laki-laki baik yang bisa membahagiakan wanita. Nah, seperti itu. Harapannya ini akan bisa lebih membuka wawasan konseli dan merubah keyakinan konseli, misalkan khususnya terkait laki-laki. Nah, lalu ada pengalaman langsung ya. Jadi misalkan ada konseli yang menganggap bahwa bu guru X itu monster, nah, pokoknya akan selalu galak dan membuat moodku berubah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini pengalaman langsung ini konseli justru diminta untuk misalkan mendatangi guru tersebut gitu. Dan proses ini dilakukan tentu dengan perencanaan, dan sebelumnya konseli diajari dulu nih keterampilannya. Nanti kalau misalkan bertemu dengan guru si X, yang perlu dilakukan adalah misalkan mengendalikan nafas, atur nafas kamu biar nggak emosi atau menunjukkan gestur atau ekspresi yang negatif. Nah, jadi misalkan mengatur nafas dulu, lalu ucapkan dalam hati bahwa aku bisa menghadapi bu guru X dengan baik. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi konseli benar-benar minta misalkan mendatangi guru X, misalkan pura-pura meminjam buku dan sebagainya. Jadi untuk benar-benar merasakan pengalaman langsung gitu. Terkadang orang ketika nggak pernah ketemu langsung
dengan orang lain hanya dengar dari omongan, misalkan guru X itu lo galak banget gini-gini gitu, padahal kita nggak pernah ngalami langsung, hanya dengar omongan kita udah oh iya guru X tuh galak. Nah maka untuk mendebat itu kita bisa meminta konseling untuk merasakan pengalaman langsung. Nah misalkan dengan pura-pura bertanya tentang suatu materi atau meminjam buku. Nah namun sudah kita ajari keterampilannya, kalau nanti panik itu harus kayak gini. Nah misalkan ya kalau panik tadi misalkan mengatur nafas, lalu juga menampilkan pemikiran yang rasional. Misalkan aku bisa menghadapi guru X ini, aku bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Nah seperti itu. Itu adalah contoh-contoh teknik dalam model konseling REBT ya. Jadi ada kata mutiara terakhir, ketenangan akan diperoleh jika kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran yang berlebihan. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan konseling dengan orang lain, ada baiknya kita menerapkan pada diri kita sendiri. Jadi kita mengurangi kekhawatiran yang berlebihan, mengurangi pemikiran yang irasional, sehingga kita bisa lebih berpikir rasional dan berperasaan yang lebih nyaman dan berperilaku yang lebih menyejukkan, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan.